Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Mabadiul Fiqih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi napa ingkang hajat-hajat ingkang kita karepaken mugi-mugi digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alit ya. Alit napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8. Halaman 8. Kalau wingi kita sampun bahas tentang air yang suci mensucikan, yang disebut juga dengan air mutlak. Enten pinten air mutlak kalau wingi? 7. Pokoknya sing asli mid-in Allah. Ya. Itu yang air mutlak itu air yang bisa untuk bersuci. Untuk bersuci. Yang mutlak itu suci dan bisa mensucikan. Nah, saat ini nomor kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u utawi banyu at-tahiru kang suci, ghairul mutahhiri kang ora nucekake. Iku salah satu anwa'in ana 3 pira-pira werna. Jadi selain ada air yang suci mensucikan, ada juga air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Seandainya kita terkena air itu, maka tidak najis. Tetapi jika air itu tidak najis, belum tentu juga bisa untuk mensucikan. Sebab air itu tidak bisa mensucikan. Nah, ada 3 macam. Yang pertama, al-ma'ul mutaghayyiru, banyu kang owah. Kathiron kelawan akeh bimukhalatati tahirin, sebab kecampuran perkara kang suci. Yastagni kang semugih anhu saking tahir apa alma'u banyu. Walam yakunan ora ono apa tahir niku banyu sing suci mau, iku mujawiron nyandingi lahu maring banyu, kasukarin kaya dene gula, wa asalin lan madu. Nomor 1 niku banyu sing suci, terus kemudian kecampuran atau dicampuri dengan benda suci yang lainnya. Yang benda suci yang lainnya itu lebih dominan, lebih mewarnai dari kondisi asli airnya. Contohnya banyu gula. Banyu gula niku banyune suci, gulane nggih suci. Tapi gara-gara kecampur kan wis siji maneh jenenge. Jenenge banyu gula. Rasane wis beda. Ini tetap suci. Misalkan
Mas Asep ngekei ngombe kula, suci. Napa niki? Banyu putih terus dikei gula diudek. Sadurunge subuh wis digaweno teh karo Mas Asep. Contoh, Bu. Lek kene terus mari ngono kejegal sapa iki? Mas Muafi ketumpahan kula basah. Air yang menumpahi saya itu ya tidak menajiskan saya. Tidak apa-apa, sholat saja terus. Kenapa? Air itu tetap suci. Tapi jika air gula yang dibuat oleh Mas Asep mau untuk wudhu, ya mboten saged. Sebab apa? Air itu tetap suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, air gula, air madu, gaya ini. Jadi gawe wudhu pakai air madu. Mandi besar pakai air madu. Gaya. Masih ya madune larang. Tidak bisa mengangkat hadas yang kita punya gara-gara mandi madu. Mandi susu. Lah itu Pak, mandi susu itu Pak kan ada. Mandi susu untuk apa perawatan mandi susu. Ya, ya. Panjenengan ibu-ibu yang biasa luluran susu ya, mandi susu. Ya terakhirnya harus dibilas dengan air yang suci dan mensucikan. Boleh-boleh saja panjenengan kum-kum nanggone betap pakai air susu. Wis kum-kum tok ae, tapi tidak bisa menghukumi mandi susu panjenengan itu bisa mensucikan. Lho Pak, itu kan asli Pak, made-in saking Gusti Allah, susune susu sapi asli. Iya asli, tapi gak tergolong air mutlak. Tapi suci Pak, ya suci. Tapi tidak bisa mengangkat kehadasan panjenengan yang panjenengan hilangkan dengan cara mandi susu tersebut. Nah, itu namanya air yang suci dan tidak mensucikan. Nomor kali, al-ma'ul qalilu. Al-ma'ul qalilu, banyu kang setitik. Al-musta'malu kang wis digunakake li raf'i hadatsin, marang ngilangake hadas. Au izalati najisin, utawi ngilangake najis. Banyu mustakmal. Di mustakmal niku artine banyu sing bekas digawe. Itu mustakmal. Banyu sing bekas digawe. Digawe ngilangaken hadas utawa ngilangaken najis. Kalau ngilangaken hadas misalkan air wudu. Air wudu eman-eman rek ditadai maneh. Ditadai maneh terus ya air tersebut tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Lah yang kalau hadas demikian, tapi kalau najis, ya, kalau menurut saya najis itu ya jadi tidak mustakmal lagi, tapi ya jadi mutanajis. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis hukmiyah. Ya. Najis mutawasito itu ada dua macam, yaitu najis apa? Najis mutawasito itu ada dua macam, ada najis apa? Lali ya, takut sampean. Najis apa? Ainiyah, betul. Najis ainiyah dan hukmiyah. Najis mutawasito itu najis tengah-tengah. Najis tengah-tengah itu ada hukumnya ainiyah dan ada hukumnya hukmiyah. Ainiyah niku sing ono bentuke, warnane, ambune, rasane, si ono iku ainiyah. Niku wis gak ono kabeh, iku baru hukmiyah kalau belum dialiri dengan air yang suci mensucikan. Nah, yang dimaksud dengan menghilangkan najis ini ya najis yang hukmiyah. Tapi kalau masih najisnya ainiyah, maka air bekas dari mensucikan najis ainiyah itu ya tetap
mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Jadi, air mustakmal demikian ini, air yang bekas dari wudhu, ya, bekas dari wudhu, air bekas dari mensucikan najis hukmiyah tadi itu mustakmal, masih suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Nomor 3, al-ma'ul mustakhraju. Al-ma'ul mustakhraju, banyu kang den tokake min nabatil ardi, saking tukulan bumi. Saking tukulan bumi. Bi asrin kelawan den peres, au tobhin utawi den godhog, au nahwihi utawi sepadane tobah, kama ilwardi kaya banyu mawar, wama innarjil lan banyu klopo. Nomor 3 nggih menika banyu apa wau yang keluar dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Contohnya ya banyu klopo, dipacai dijogok banyune. Jogok banyune suci, banyu klopo niku suci. Tetapi digunakan untuk bersuci tidak bisa. Kenapa? Karena air tohir ghairu mutahhir. Air napa? Benro iku nih istilah. Air tohir ghairu mutahhir. Air napa? Nggih niki. Air tohir ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya mana? Banyu tebu, es tebu, kaya. Es tebu. Es tebu digawe wudu, seneng. Es tebu digawe mandi, enak, mari mandi terus turu. Sampean tangi-tangi wis pindang nggon, ya. Diseret karo semut ya. Itu suci, kena banyu tebu, baju kita kena banyu tebu tetap suci. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan air tebu itu. Gaya, pipis nggawa banyu tebu digawe. Nyuceni pipis ya. Ya, sida dadi sarang semut ya. Bi asrin au tabahin au nahwi kama ilwardi ya. Atau air rebusan. Air rebusan apa niki bunga mawar, air rebusan bunga mawar, terus apa niki disuling dari minyak wangi, ya, berarti minyak wangi ini ya suci, tapi sapa sing katene wudu pakai minyak wangi mawar. Wama innarjil banyu klopo, bon niku. Jadi ada 3 macam air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama air napa wau? Air yang napa? Kecampuran. Air yang kecampuran dan yang mencampuri itu lebih dominan, lebih berpengaruh terhadap percampuran itu. Walaupun bercampur dengan air yang bercampur dengan kesucian yang lain. Nomor kalih gimana kok air mustakmal. Napa air mustakmal wau? Air yang bekas wudu, air yang bekas wudu. Air yang bekas mandi. Tapi Bapak Ibu, air mustakmal yang dimaksud dengan air yang bekas mandi atau wudu ini, ya ada yang mengatakan air pada basuhan yang sunnah, ya, pada basuhan yang sunnah. Basuhan yang pertama itu rentan untuk menjadi air yang mutanajis. Kenapa? Karena basuhan pertama itu bisa jadi anggota wudhu kita ini masih najis. Ya, itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang basuhan yang sunnah, basuhan yang sunnah itu ya basuhan yang kedua atau yang ketiga. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa
Basuhan pertama pun juga termasuk air yang mustakmal. Tapi ada yang berkata bahwa basuhan yang sunnah itu menjadikan air yang suci tidak mensucikan tadi akan tetap hukumnya, yaitu menjadi air yang suci dan mensucikan lagi. Kenapa? Karena basuhan yang kedua itu tidak mengubah status orang dari hadas menjadi tidak hadas atau orang suci. Oleh karena itu ada yang mengatakan basuhan yang kedua atau basuhan yang sunnah itu tidak menjadikan berubah posisi air jadi tetap menjadi suci dan mensucikan. Tapi kita harus kita hati-hati saja. Hati-hatinya apa? Karena Indonesia ini banyak air, tidak ada masalah. Kecuali kalau memang airnya sulit dipakai, dicari sulit, ya tidak apa-apa. Sama halnya juga ada yang menghukumi Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu mengatakan bahwa air aqua, panjenengan pernah nate semerap air aqua digunakan untuk wudhu. Air aqua digunakan untuk wudhu. Itu menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu, ini ulama Mesir yang barusan saja meninggal beliau. Itu hukumnya malah haram. Kenapa? Karena air aqua itu memang khusus digunakan untuk minum, ya, untuk minum. Jadi dan juga bisa sebab tidak punya air dan walaupun ada air aqua itu bisa menjadikan sebab kita tayamum. Kenapa? Itu kan ada air putih. Air putih itu bukan air untuk wudhu, tapi air itu adalah fungsinya untuk minum. Sehingga beliau mengatakan untuk menghilangkan kemubadziran yang dengan alasan kita menggunakan air untuk wudhu, padahal masih ada cara lain untuk pengganti wudhu, yaitu tayamum. Yang ketiga adalah air yang tumbuh di bumi, air dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, itu yang air yang suci mensucikan. Terakhir, al-ma'ul mutanajjisu. Al-ma'ul mutanajjisu utawi banyu, al-mutanajjisu kang kena najis. Iku nau'ani dua hukum. Ya. Air suci, tapi kemudian kepercikan najis, itu namanya mutanajjis. Tapi kalau air yang zatnya memang sudah najis, itu bukan mutanajjis, tapi air najis. Itu air najis. Jadi kenapa disebut, kok beda mutanajjis dengan najis? Kalau najis itu air yang zatnya saja sudah najis. Kalau mutanajjis itu air suci yang kena najis. Ada dua hukum. Nomor setunggal ma waqa'at fihi. Ma waqa'at fihi. Ma banyu waqa'at kang tumibo fihi ing dalem banyu. Najasat apa najasatun najis. Ghayyarat kang ngowahake apa banyu. Apa najis. Ahada ausofihi ing salah sijine sifate banyu. Qalilan ka iku qalilan kana setitik kana ono apa owah au katsiran utawa akeh. Ya. Yang pertama air yang suci yang kecemplungan najis, ya, yang gara-gara kecemplungan najis itu air tersebut berubah warna, berubah rasa, berubah bau, atau salah satunya saja. Baune pancet, rasane pancet, tapi warnane beda. Atau bisa jadi warnanya tetap, tapi baunya berbeda karena kecemplungan barang najis tersebut. Kalau terjadi demikian, baik air itu sedikit maupun banyak, air tersebut tetap hukumnya mutanajjis. Jadi
Kalau sampai merubah napa niki? Sifat-sifatnya air tadi itu karena najis jadilah mutanajis. Ya. Yang kedua, al-ma'ul qalilu, banyu kang sedidik. Idza waqa'at tatkalane tumiba fihi ing dalem banyu apa najasatun najis. Wa illam taghayyar senajan ora owah opo ahadu ausofihi salah sijine piro-piro sifate banyu. Nah niki hati-hati ibu-ibu. Ya. Kalau airnya itu sedikit, nah, mangke disebut opo air didik karo air akeh. Kalau airnya sedikit, kecemplungan najis, walaupun najis tersebut tidak mengubah sifat-sifatnya air, tidak mengubah warnanya, boten ngerubah baune, boten ngerubah rasane, sik tetep kok Pak, sik bersih, bening, baune gak ono blas Pak. Tapi nek wis kecemplungan najis tetep najis. Mulane Bapak Ibu sing duwe tandon banyu nang omah, sing biasane gledek banyu PDAM, saniki pun boten enten. Zaman kula gledeknya. Gledek banyu terus kemudian dilebokno nang nggone napa? Timbo. Khusus kanggo masak, Pak. Nggo masak, Pak. Nah, niki kudu ditutupi. Kudu ditutupi. Kenapa kok ditutupi? Kita yakini bahwa air yang kita ambil tadi itu air yang suci. Dideleno nggone bak mau suci, terus ditutup. Kekhawatirannya apa? Kalau tidak ditutup, gak ngerti bekne cecek, nok dhuwur cemplung, cilik ireng. Tapi nek wis mlebu nok kono kecampuran teleke cecek. Ya, kan gak ketok, kan gak merubah warnanya, kan gak merubah baunya. Kan gak merubah rasanya, tetap bening, rasanya ya sik pancet. Sampean merasa itu masih tetap suci, padahal sudah najis. Mulane nek banyune mek didik ditutup. Ditutup. Itu termasuk juga ya nek nang gone kutha niku jedinge kan cilik-cilik ya. Nek nang ngene desa kena digawe nglangi anake gede-gede, kayak kum-kum kena. Nek ngene kutha ana apa niki? Jedingane cilik-cilik. Kalau memang jedingnya itu kecil, tidak sampai cukup 2 kolah, maka ya ketika mandi ya airnya sampai tumpah-tumpah. Sampai tumpah. Utamanya terakhir saat kita membilas mandi yang terakhir itu harus dipastikan dalam kondisi air itu air yang suci mensucikan. Kalau mandi kita itu menggunakan napa wau? Timbo sing cilik terus airnya ya wis pancet cilik iku ngirit banyu, Pak. Pas mandi ini ketep-pletian atau ono sing mlebu kan jadinya mustakmal. Jadi kalau seperti ini timboi sing cili panjenengan mandi saat mandi utamanya yang terakhir membilas terakhir itu air harus dipastikan dalam kondisi suci mensucikan, yaitu apa sing pas meluber. Ndak Pak, kula nek mandi pakai shower Pak, aman. Shower kan langsung ngelucur. Shower. Ya. Nah, niki ini di kitab napa ni Safinatun Najah. Al-ma'u qalilun, al-ma'u air ibadah, yaitu qalilun wa katsirun, air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu air yang sedikit itu madunal kullataini, disebut air itu sedikit kalau kurang dari 2 kolah. Kurang dari 2 kolah
Ini istilah, ya, kullah itu istilah. Wal kathiru, adapun air yang banyak, itu kullataini, minimal 2 kolah. Fa'aksar atau lebih dari 2 kolah, itu disebut dengan air yang banyak. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu tetap dihukumi najis jika kejatuhan najis walaupun tidak berubah airnya. Wal ma'ul katsiru, dan adapun air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak akan merubah air itu jadi najis karena keteblokan najis illa idza taghayyara, kecuali jika berubah apa ta'muhu au launuhu au rihuhu, berubah ras baunya, warnanya maupun baunya dan rasanya, ya. Itu. Lah berapa Pak ukuran 2 kolah itu? Macam-macam, banyak. Ada ukuran kati, ada ukuran apa. Tetapi yang saya baca itu adalah ukurannya 1/4 dhira', ya. 1/4 dhira' kibik, ya. Kibik itu berarti omboe 1/4 dhira', panjangnya 1/4 dhira', dalamnya 1/4 dhira'. Tapi Wahba Az-Zuhaili mengatakan panjangnya 1/4 dhira', lebarnya 1/4 dhira', dalamnya itu 2 dhira', bukan 1/4. Ya. Bon, panjenengan tinggal milih. Berapa Pak 1 dhira' itu? Adalah 48 cm. Dhira' niki 48 cm. 48 kalau 1/4 itu, satunya itu 48, 1/4-nya 48 itu pinten? 12. 48, 1/4-nya 12. 12 tambah 48, 60. Jadi 60 kubik. Ya, banyak di kajian-kajian fikih kontemporer itu merata-rata panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Tapi kalau menurut Wahba Az-Zuhaili tadi itu berarti yang 48 kali 2 berarti berapa? 48, berarti 96. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 96 cm. Itu penuh volume tadi itu 60 cm, 60 cm, 60 cm, atau 60 cm, 60 cm, 96 cm, penuh airnya, itu namanya 2 kolah. Nah, ini kolam kita yang di depan itu, monggo, sing nom-nom aja, bagian sing nom-nom, seberapa ukurannya, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, itu kan volume Mas Muafi ya, itu silakan diukur, piro panjangnya, piro ombone, piro jerune, iku nek jumlahe podo karo 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, berarti itu sudah 2 kolah. PR, iki ae cilik, apa sapa iki? Mas Zaki kan SMP, SMP, sampean coba rene nggawa meteran. Coba di apa jenenge? Diukur Mas, bareng-bareng wong telu. Ukuran iku wis 2 kolah atau belum? Kalau belum 2 kolah, ya harus dialirkan. Ya, dialirkan. Mengalir, walaupun mengalirnya sedikit, tapi yang penting mengalir. Kenapa? Karena airnya dari itu kan untuk memastikan orang yang barusan dari toilet itu lewat situ suci, masuk sini sudah suci. Itu kan niatnya kan begitu. Mulane ayo Mas PR ya, minggu depan atau ketemu aku nih pas kene tak takoni, piro volume? Nah, volume itu gimana? Rumusnya volume ya apa? Betul, panjang kali lebar kali tinggi, lulus. Sampun
untuk air yang macam-macam air tadi ada 3, berarti air yang suci mensucikan atau mutlak, yang kedua air yang suci tidak mensucikan, yang ketiga air mutanajis, air yang kena najis. Ada yang dalam fikih yang lain di kitab Safinatun Najah itu ada 4, malah ada 4. Apa yang keempat itu adalah air musammas, air yang makruh digunakan. Kenapa air musammas nih? Air yang langsung terkena matahari di wadah yang terbuat dari besi yang bisa berpotensi untuk karatan. Itu hukumnya air yang makruh digunakan. Air yang makruh digunakan. Di kitab ini tidak menyebutkan air musammas. Mungkin saya sebut sedikit air musammas itu, Bapak Ibu, air musammas yang saya maksud tadi, air yang suci mensucikan, berada di tempat yang besi tadi itu, wadah itu kok besi, sing iso berkarat mau itu, nek kepanasan langsung, itu hukumnya makruh digunakan untuk berwudu. Makruh, tapi tetap air tersebut tetap suci, tapi makruh digunakannya. Kenapa? Semua hukum yang dihukumi makruh itu pasti ada efek samping jelek bagi yang melaksanakannya. Ada yang mengatakan kalau menggunakan air itu bisa menjadikan kulit kita ada penyakit belang dan lain sebagainya. Karena itulah maka tidak dibolehkan dalam menggunakan air musammas tersebut. Tapi bagaimana Pak kalau air itu dari tandon yang hangat begitu Pak? Tidak apa-apa karena tandonnya kan tandon plastik. Nah nek tandon niku Pak, tandon apa jenenge? Tandon besi Pak kan ana profil tank yang besi itu Pak kan gitu. Malah enak Pak, gak usah tuku pemanas, wis anget-anget dhewe kan gitu ya. Wis anget-anget dhewe. Ya memang kalau untuk bersuci lebih baik nunggu dinginnya dulu ya. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Makruh itu ya masih boleh saja digunakan ya. Tetapi ada efek samping yang yang akan berisiko terhadap panjenengan ya. Begitu mungkin enten pertanyaan.